menghadirkan Monsinyur Tri. Selamat siang lagi Monsinyur, selamat siang Pak Sama. Terima kasih teman-teman Selamat semua. siang. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita langsung mulai. Nanti langsung dimulai dengan doa pembukaan dari Monsinyur. Silakan Monsinyur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Pada siang hari ini kami berkumpul kembali untuk sungguh membicarakan keimanan kami yang betul-betul Engkau telah berikan kepada kami. Dan kami hanya menerimanya secara cuma-cuma dan gratis. Sehingga pada suatu saat nanti pun kami dapat bisa merasakan sebenarnya hanya berpengharapan hanya kepadamu dan tiada kepada yang lain. Dan juga seandainya ada sesuatu pencobaan atau penderitaan, kita perlu memikirkan sungguh-sungguh apakah ini berasal daripadamu, berasal dari dunia ini, ataupun berasal dari si jahat iblis. Bantulah kami ya Tuhan untuk bisa memilih untuk lebih mempunyai suatu pengharapan hanya kepadamu. Semoga pertemuan pada siang hari ini dapat membuka mata hati kami, sehingga kami benar-benar mengenal Engkau sendiri secara utuh. Semua ini kami aturkan dalam penataan Kristus Kami yang hidup dan berkuasa dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Roh Kudus. Amin. Ya, silakan Monsinyur. Langsung. Terima kasih. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa sebenarnya. Saya karena ada kesibukan, tetapi juga bisa sempat membuat bukan hanya permenungan, tetapi juga ngambil sana sini dan seterusnya. Lalu banyak sekali dari buku sana sini juga. Jadi saya sudah membuat sebenarnya 10 halaman. Halaman 1 sampai 3 tentang teologis, sedangkan halaman 4 sampai 10 itu soal filosofis. Jadi ini materinya berat. Hanya kembali lagi bisa dibuat ringan dan dibuat ingat, bahkan menjadi praktis dalam kehidupan kita. Judulnya penderitaan dan jalan pengharapan ini luar biasa. Karena ini adalah suatu praktek ketika orang menerangkan keimanan Kristiani, Katolik, atau juga para frater dan sebagainya, bisa menjelaskan kepada umat atau kepada siapa saja yang sebenarnya harus bisa menangkap ini. Seperti ambil contoh kalau di Leibniz itu yang nanti di filosofis soal logika hati, atau juga soal yang dinamakan kenapa sih kalau Allah mencintai manusia, udah semuanya dibuat enak semua, semuanya dibuat masuk surga, semuanya dibuat kaya semua dan sebagainya, jadi nggak ada penderitaan, nggak ada sebagainya. Nah itu nanti dijawab filosofis, luar biasa dan bagus sekali. Nah makanya sekarang ini berbicara soal yang teologisnya, yaitu penderitaan dan jalan pengharapan. Lalu pengharapan sebenarnya itu adalah dasar dari kebahagiaan itu sendiri. Jadi kalau orang punya harapan, berarti orang itu sudah meraih sebenarnya kebahagiaan. Jadi belum terrealisasi pun, jadi kalau sudah betul-betul kita punya pengharapan, itu adalah kebahagiaan itu sendiri. Apalagi nanti kita bisa memilah dan memilih pengharapan kepada siapa. Nah itu nanti akan lebih jelas. Lalu juga soal penderitaan, salib nanti yang menjadi dasar sarana. Penderitaan dari siapa kita bisa menentukan. Maka ada banyak penderitaan. Tetapi nanti ketika penderitaan salib yang berasal dari Allah, berarti kita nanti berharap kepada Allah. Jadi itu yang pertama pengen saya sampaikan lebih awal. Saudara-saudariku, asal penderitaan itu sebenarnya ada 3. Kita nggak usah banyak-banyak berpikir penderitaan ini dan itu dan ini dan itu, dibagi 3 penderitaan itu. Pertama, penderitaan itu berasal dari mana? Dunia. Yang kedua dari Allah. Yang ketiga dari iblis atau setan.
Nah, sekarang kalau dari dunia kembali sebetulnya kita bisa melihat apapun yang terjadi dengan adanya bencana, apapun juga, dan seterusnya. Tapi kembali lagi juga nanti kepada kenapa sampai dunia marah, kenapa sampai alam juga marah dan sebagainya. Kembali lagi sebenarnya asal penderitaan sebetulnya sesama kita. Dunia itu juga nanti manusia itu sendiri. Sama dengan ketika orang lahir lalu mendapatkan sesuatu, maaf, tidak lengkap, cacat, itu penderitaan sebenarnya belum tentu berasal dari Allah. Tapi bisa jadi terjadi karena manusia itu sendiri. Kesalahan sebelum-sebelumnya, atau dosa-dosa sebelumnya, atau juga bagaimana hal banyak sekali itu. Jadi kalau dikatakan ini penderitaan berasal dari dunia, bisa jadi berasal dari sesama, berasal dari manusia itu sendiri. Lalu yang kedua, berasal dari yang iblis atau setan. Itu yang memang dibuat untuk sebenarnya membuat sesuatu pemisahan antara nanti yang baik, antara Tuhan dengan juga yang tidak baik, iblis itu sendiri. Jadi kalau mau, nanti kita dengan caranya memilah betul persis, kita jangan ikutin yang satu ini, tetapi mengikuti pastinya yang Allah itu. Nah, makanya yang ketiga, ada semacam disebut dengan penderitaan itu katanya, tapi kita juga tidak pernah tahu apakah itu betul dari Allah atau bukan. Nah, ini yang disebut juga dengan mungkin cobaan atau suatu pembelajaran, atau yang disebut juga dengan api penyucian. Nanti kalau kita berbicara, maka jangan pernah berbicara soal hukuman neraka itu di gereja Katolik. Bukan berarti kita tidak boleh berpikiran itu, boleh, tapi tidak sama dengan pemikiran neraka di tempat lain. Jadi, kalau itu berasal dari Allah, nggak mungkin Allah memberikan hukuman yang lebih berat atau juga menghukum manusia ciptaannya dengan lebih mengerikan. Jadi dibalas berkali-kali, itu bukan milik keimanan Kristiani. Maka kita jangan, kalau mau berbicara soal neraka, harus berbicara soal kitab suci. Jadi jangan sampai kita juga berbicara, ambil contoh lagi juga tentang Tuhan Yesus, tentang siapa saja dalam kitab suci. Jadi kalau kita mau menekankan dari dulu, Yesus Kristus itu bukan Nabi Isa. Yesus Kristus bukan Nabi. Yesus Kristus itu adalah bukan satu-satunya ada dalam kitab suci adalah dia adalah manusia dan Allah. Utusan Allah yang benar-benar dia turun sendiri dan memberi contoh teladan. Jadi seperti itu. Ini sama, ini penderitaan yang selalu berpikir tentang, jadi adanya cuma api penyucian. Menyesuaikan api penyucian itu proses. Menyesuaikan di mana yang harusnya baik, satu dengan Allah sebagai pencipta, ini harusnya supaya prosesnya ini bisa masuk sama, diproses dengan api penyucian itu. Bukan hukuman, tapi api penyucian. Kalau ada yang mengatakan, dulu Pastor Carolus mengatakan, tidak ada neraka, semua orang masuk surga, ada benarnya. Tapi tidak sebegitunya gampang. Jadi harus ada proses. Makanya ada proses untuk supaya sama, jadi satu bersama dengan Allah di surga, itu ada prosesnya. Prosesnya bagaimana? Supaya bisa menerima itu. Itu yang paling kita harus dapatkan dengan jelas. Lalu di sini juga disebut dengan cobaan, atau juga disebut juga dengan pembelajaran. Apakah itu benar? Nah, sekarang kita bisa melihat, gabungkan yang disebut dengan penderitaan itu adalah dengan salib. Makanya sudah dibuktikan dengan teladan nyata, real, hanya satu-satunya kayaknya cuma Kristus. Jadi Kristus mati di salib betulan. Dan dengan salib itu, penderitaan menuju kepada suatu pengharapan. Sesudah itu ada harapan bangkit. Nanti kebangkitan itulah yang menjadi dasar dari semuanya. Nah, disinilah sebetulnya nanti pertanyaannya. Saya menderita yang mana nih? Karena apa nih? Atau karena tadi dunia,
Atau karena tadi yang disebut dengan iblis, tadi setan yang selalu membelokkan, mengarahkan kepada suatu kenikmatan, atau yang disebut juga dengan hedonis, atau apa saja, tetapi melarikan diri dari Allah. Atau sebenarnya ini kita sedang mempelajari, atau sedang bukan dicoba itu, tapi lebih kepada pembelajaran dengan salib itu. Ini orang mau sampai ke yang suatu kebangkitan atau juga menjadi sama seperti pencipta itu harus dengan proses susah dulu. Nah, itu berasal dari Allah. Jadi di sini kalau kita sedang menderita, berharap kepada siapa? Berharap kepada yang mana? Ambil contoh. Orang miskin, makan susah. Sedang susah-susahnya ada sesuatu yang baik, dapat sesuatu yang baik. Tapi kita tidak menangkap siapa yang baik itu. Hanya mengatakan, kok ini yang baik manusia itu. Lalu orang itu bergantung pada manusia atau enggak? Berharap hanya pada manusia atau tidak? Atau kepada alam. Seandainya ada suatu bencana, tapi kita terlewat dari bencana. Lalu kita bersyukur, berterima kasih. Lalu kita berpengharapan kepada supaya bencana ini tidak terjadi dan menimpa keluarga kita atau diri kita. Baliknya, kita ditutupi sama sekali bahwa segala kebaikan itu, segala yang disebut juga dengan penderitaan itu berasal dari Allah. Allah. Betul-betul soal pertanyaan yang menjawab dengan jelas dan real dan pasti, penderitaan kita itu siapa? Itu ketahuan. Saya menderita ini, dan akhirnya saya ngejar itu. Nggak usah jauh-jauh lah. Orang yang tidak pernah ke gereja, selalu berpikir soal mencari uang dan sebagainya, dia pasti nanti berharapnya kepada itu, kepada juga status kedudukan, golongan, pangkat, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, disitulah nanti sebenarnya menjadi pertanyaan, ini sebenarnya kebahagiaan, atau ini sebenarnya penderitaan berasal dari mana, ketahuan sekali. Tapi kalau kita bawa, segala-galanya ini berasal dari Tuhan, dan berasal, ini adalah salib kita, maka ketahuan juga kita nanti berharapnya kepada Tuhan. Tuhan tolong. Atau juga dapat berjalan dengan baik. Jadi kalau saya sampaikan, coba semuanya itu, suatu penderitaan itu anggaplah, kalau kita mengenal Kristus, ini adalah salib. Ini adalah suatu yang disebut juga dengan yang harus kita tanggung, dan wajib dan pasti harus kita tanggung. Dan tidak mungkin tidak. Nah, di situ nanti akan diterangkan dengan jelas bahwa yang disebut dengan salib itu adalah jalan satu-satunya, jalan pengharapan yang jelas, real dan pasti. Jadi nanti bisa dibuktikan dengan sebab akibat, baik itu pikiran, logika, otak, tetapi juga dengan sebab akibat hati, dengan pengalaman iman, dengan logika hati. Jadi jelas sekali. Maka kalau kita, sekali lagi, saya menangkap konsep tentang Allah, menangkap pengetahuan tentang Allah, itu berasal sebenarnya bukan hanya dari otak kita, tapi dari pengalaman iman kita juga. Ini kalau kita mau menangkap dengan Tuhan, menangkap, mengetahui tentang kitab suci, mengetahui tentang Kristus Yesus, mengetahui tentang Tritunggal, mengetahui itu harus satu kesatuan yang lengkap, tidak boleh dipisah-pisah. Maka ketika orang mengatakan ketika pertama Kristus lahir dipercayai bahwa itu adalah utusan Allah, Natal dipercayai, tapi ketika hidupnya dan sebagainya lalu mukjizatnya juga diakui dan dipercayai, lalu sambung lagi juga dengan kematiannya dipercayai dengan salib, bahwa dia disalib, lalu juga dengan kebangkitannya, kenaikannya, dan terus menjanjikan surga, satu kesatuan utuh yang nggak bisa dipisah-pisah. Jadi nggak bisa kalau orang mau mengenal Kristus,
nggak setuju dengan kematiannya di salib. Nggak mungkin. Atau juga kita percaya pada Kristus, tapi nggak ngakui kebangkitannya. Atau bahkan nggak ngakuin kelahirannya. Kadang-kadang banyak orang yang percaya itu tetapi separuh, sepotong, tidak satu kesatuan lengkap, tidak komprehensif. Tidak betul-betul utuh penuh. Nah, sekarang keimanan kita, konsep tentang Allah kita, tentang Tuhan Yesus juga bagaimana? Utuh nggak? Maka kita jangan sampai ragu kalau kita berbicara soal Yesus disalib atau tidak dan sebagainya, udah jelas-jelas. Satu kesatuan yang bisa dilepas. Kristus memang disalib matinya. Kristus memang betul-betul lahir dengan perawan Maria dan seterusnya. Lalu sama juga dengan ketika kita membaca dan menghayati kitab suci itu, satu kesatuan utuh penuh, komprehensif. Kalau baca, kalau merenungkan satu kesatuannya dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, sampai kan kitab Wahyu, satu kesatuan nggak bisa dipisah-pisah. Ya ada begini, ada cerita begitu, sebagai pengalaman iman yang luar biasa. Jangan potong-potong. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Maaf nih, mungkin di tempat sama Kristiani, saya percaya dengan Kristus. Saya percaya sungguh. Hilang. Kepotong. Nanti tidak sambung, tidak satu utuh. Maka di sini nanti juga ketemu ketika kita juga ada penderitaan, dan penderitaan itu kita tahu dari salib dan sama seperti Kristus, maka kita juga akan bisa berharap kepada Tuhan, kepada Kristus. Jadi sambung. Maka gampang sekali sebenarnya untuk menangkap ini berasal dari mana. Maka kita juga selalu kalau orang yang sudah beriman, ya saya percaya ini adalah salib yang harus saya panggul. Salib tidak terlalu berat. Karena Kristus membantu dan menolong. Itu sudah ketahuan, nanti kita pasti akan berharap pada Tuhan. Kita akan berharap pada Kristus. Baik, di sini. Salib Kristus adalah sumber harapan sejati. Makanya kita terfokus kepada satu. Kalau berbicara soal penderitaan itu ya salib. Tidak ada yang lain. Salib Kristus merupakan tanda atau simbol bukti nyata penyelamatan Allah. Jadi tanpa salib tidak ada penyelamatan. Justru disinilah membuktikan. Yesus sendiri mengulang-ulang proses penderitaannya kepada para murid. Lihat kalau di Matius bab 16 ayat 21, Markus bab 8 ayat 31, lalu juga bab 9 ayat 31 dan bab 10 ayat 45. Yohanes dan seterusnya, ada banyak sekali dalam kitab suci, dalam Injil juga jelas-jelas Yesus mengulang-ulang penderitaan. Jadi penderitaan kayak gitu. Dan harus dilakukan, harus terjadi, harus mengalami ini. Dan Tuhan membuktikan, Tuhan memberi contoh, Tuhan memberi teladan sempurna. Kita bisa menangkap itu. Lalu juga para murid, kematian Yesus sebagai jalan keselamatan. Justru dengan kematian Yesus, baik itu manusianya, tetapi betul-betul keilahiannya luar biasa nanti membangkitkan. Kesatuan itu juga ada dalam kitab suci, dalam kisah para rasul. Muridnya begitu yakin sekali, bab 5 ayat 30, bab 10 ayat 39, kisah para rasul yang membuktikan dia yang hidup bersatu bersama dengan Kristus itu merasakan sekali bahwa memang benar-benar Kristus adalah Allah, Kristus adalah menyelamatkan dan memberi contoh teladan. Lalu dalam surat-surat Paulus, salib adalah jalan keselamatan. Jadi kalau kita mengakui bahwa salib adalah penderitaan yang berasal dari Allah dan juga mengajari kita untuk sampai ke surga, ini adalah jalan pengharapan. Kita berharap hanya pada Tuhan, lain tidak. Lalu teks-teks penguat lainnya ada begitu banyak sekali dalam kitab suci. Maka kita membaca dengan sungguh dalam ajaran dan sebagainya dan sebagainya. Lalu data-data yang tadi diungkapkan itu juga ada lengkap sekali, menunjukkan penyaliban Kristus merupakan pengorbanan untuk keselamatan.
salib, tanpa Kristus disalibkan, tanpa Kristus mati, gereja Katolik omong kosong. Kalau sampai ada yang mengatakan adalah Allah, langsung katanya namanya anak Allah diselamatkan, langsung diangkat ke surga. Saya pernah juga ada suatu ayatnya yang bagus sekali, Allahu rafa'uhu ilaihi. Jadi Allah langsung mengangkat kepada dirinya, menjadi satu pada dirinya. Dia tidak mati. Padahal kalau di kitab suci kita jelas-jelas Kristus mati. Karena mau menunjukkan teladan, karena untuk mengajari, karena sungguh-sungguh juga untuk memproses. Manusia itu kayak gitu, harus sampai kepada dan seterusnya. Penderitaan itu diproses supaya hanya berharap kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Itulah jalan yang paling bagus. Jadi, kalau ada yang sampai mengatakan Kristus tidak mati di salib, kita menolak. Bahwa sebenarnya dalam kitab suci kita diajarkan Kristus mati di salib, dan Kristus mati dan akhirnya naik ke surga, bangkit dan naik ke surga. Penyaliban tidak menghilangkan identitas keilahian Kristus. Jadi kalau orang mengatakan, masa Allah mati, masa putra Allah dibunuh, masa putra Allah yang disebut katanya kalah, dan sebagainya. Tidak, ini sama sekali. Penyaliban ini tidak menghilangkan identitas keilahian Yesus. Namun hal yang baru dan radikal diajarkan. Ini orang-orang perjanjian lama nih. Kalau orang-orang banyak hanya menerima perjanjian lama, maaf, nggak perjanjian baru, stop dia sampai di sana. Banyak sekali loh kitab-kitab, termasuk juga mungkin Kristiani juga ada beberapa, yang hanya selalu berbicara soal perjanjian lama. Ini nggak pernah dilengkapi dengan perjanjian baru. Ini nggak lengkap. Nah, maaf juga kalau hanya ceritanya di sana dan berhenti kepada Kristus dan tidak menerima Kristus, ya sudah. Nggak pernah berharap pada Tuhan yang benar itu. Nah, maka di sini betul-betul, jadi ketika Kristus mati, disalib, keilahiannya, identitas keilahian itu tidak hilang. Malah justru sebaliknya. Dan malah mengubah hal keimanan yang baru, atau juga yang radikal. Yang ketiga, Allah Israel dicirikan dengan Allah yang merendah. Ini kalau orang Israel atau apa saja, pokoknya kalau Israel kan juga begitu sekali. Allah itu agung, Allah itu akbar, Allah itu betul-betul luar biasa tinggi, yang transenden, perlu ditakuti sekali. Padahal sekarang yang baru dikatakan, bahkan Kristus membuat yang baru, Allah memberi contoh merendahkan dirinya dan rendah hati, dan mendengarkan jeritan orang lemah, yang mengangkat orang miskin dari debu, mengenal orang-orang kecil, dan yang bersolider dengan manusia. Nah, kalau kita melihat keyakinan orang Yahudi, sampai sekarang ada yang tidak percaya, tapi banyak yang sudah percaya. Dia nunggu terus yang namanya penyelamatan dari Allah itu seperti Daud itu loh. Menang dari semuanya, hebat dari semuanya, beri contoh, nggak mungkin Allah mati, nggak mungkin. Jadi dia masih nunggu di Wailing Wall, tembok ratapan itu, Allah belum hadir. Allah belum menyelamatkan, karena tidak seperti si Daud itu, yang hebat ngalahin bangsa-bangsa, ngalahin semua apapun. Jadi Allah hanya digambarkan soal transenden, Allah yang besar, tapi tidak Allah yang betul-betul hadir kepada manusia. Disinilah sebenarnya Kristus hadir untuk membaharui keimanan kita. Jadi luar biasa. Di sini bersolider dengan manusia. Salib adalah peristiwa yang hakikatnya ilahi malahan. Karena kalau yang ilahi cuma besar, maha kuasa, tapi tidak maha baik dan tidak maha pengampun, ini bukan ilahi. Orang biasa pun bisa. Itu seperti hukum rimba, yang paling hebat, yang paling menang, yaitu dianggap sebagai pimpinannya. Tapi Kristus tidak begitu, atau Allah tidak begitu. Salib adalah peristiwa, hakikatnya malah ilahi. Justru ilahi itu adalah kasihnya, pengampunannya, karena cintanya betul-betul kepada ciptaannya, mengutuslah Kristus ke dunia. Mengutuslah Kristus untuk nih loh. Kamu kalau mau masuk surga, kalau mau
bersatu dengan pencipta, kayak gini loh hidup itu. Menderita iya, supaya juga supaya jadi satu, dan bisa menerima itu. Nanti terjawab pertanyaan dan dijawab oleh juga Leibniz itu. Jadi kenapa ada orang miskin, kenapa ada orang sakit, kenapa ada orang menderita? Karena ada salibnya masing-masing untuk menyesuaikan nanti orang tersebut bisa sampai ke sana. Kalau semua hanya diciptakan baik semua, masuk surga semua, kaya semua, itu tidak ada rasa citra surga, citra pencipta. Tapi semuanya tidak merasakan. Dan itu bukan kebahagiaan, itu seperti mesin, seperti disebut juga tidak mempunyai hati, tidak mempunyai apapun. Jadi hanya, ya sudah diciptakan begitu semua. Jadi salib di sini hakikatnya malah justru ilahi. Namun diperkenalkan kepada hakikat manusiawi. Nah ini susah untuk menerima, banyak orang yang tidak punya pengalaman iman, apalagi tidak juga tadi saya mengatakan ini adalah pengetahuan iman, nggak sampai. Jadi puji Tuhan, kita itu dari bayi sudah mengenal Kristus, lalu juga diperkenalkan siapa Dia, dan bahkan kita menerima secara gratis cuma-cuma. Nggak repot-repot seperti orang harus berjuang jerih payah. Kita tuh hanya kebaikannya. Jadi konteks ini Allah menjadi sama sekali lain dari yang dipikirkan manusia. Jadi ini baru ya. Dalam penyaliban, Allah memberi teladan dan mengajari manusia untuk sepertinya agar mendapatkan satu kesatuan dengannya. Itu saya bilang, kalau pengen satu dengan pencipta, ciptaannya yang sangat berbeda. Nah, seperti Adam dan Hawa, kita tahu, ciptaan, nggak ngucapin terima kasih, nggak tahu diri, pengen seperti Allah. Yang nggak bisa, perlu harus seperti menderita dulu atau apa saja dulu, mati dulu. Mungkin penderitaan yang paling menakutkan, paling tidak enak itu adalah mati. Bukan yang lain-lain, tapi mati. Nah ini adalah seperti Kristus sudah menunjukkan, dengan kematian, dengan salib, ternyata Dia mendapatkan kebangkitan dan surga. Itu sarana dan cara. Maka berharaplah, kalau kita ada menderita apapun, berharaplah, jalan pengharapan itu hanya pada Tuhan, hanya pada Kristus itu tadi. Allah mengambil alih seruan manusia yang ditinggalkan Allah dalam penyaliban. Ketika disalibkan kan Kristus ngomong, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Bukan sekali lagi ini Yesus Kristus ditinggalkan sebagai Allah dan sebagainya. Tidak. Tetapi betul-betul Allah mengambil pertanyaan dan juga dari manusia, diberi contoh mungkin belum mampu. Tapi manusia Kristus, Dia bukan Allah yang bertahta. Bilang Allah itu karena besarnya duduk nongkrong, tinggal nunjuk ini, nunjuk itu, nunjuk ini, nunjuk ini, menghakimi ini dan itu, menilai ini dan itu, selesai. Itu bukan Allah. Itu pemimpin itu. Tapi kalau yang benar-benar Allah adalah ketika Dia memberi contoh teladan, membawa tangisan, Allah memberi contoh, punya pengharapan kepada Dia, dan akhirnya bisa menjadi baik. Allah yang menanggung penderitaan manusia dalam dunia ini. Peristiwa menderita dan disalibkan merupakan peristiwa manusiawi oleh yang menunjuk. Kemarin kalau ikut misa kami berbicara juga soal sebenarnya keluarga Yesus itu dibuat, keluarga Nazaret ini luar biasa dibuat oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah untuk ngasih contoh keluarga-keluarga pada manusia-manusia. Kan nih, lihat tuh, bukan hanya bapaknya, bukan hanya ibunya, bukan hanya anaknya, apalagi Yosef, Maria, dan juga Kristus. Kalau buat kayak gitu, keluarga tuh kayak gitu. Baik semua. Punya sesuatu kesetiaan, ketaatan, punya sesuatu korban, punya sesuatu salib sendiri. Dan bisa menjalankan itu semua. Kita kadang-kadang enggak. Masih lumayan di Islam bagus.
Islam itu imamnya adalah bapaknya, suaminya. Yang membawa ke surga itu imamnya. Nah, sekarang di Katolik mana yang jelas? Harusnya semuanya yang membawa itu. Tapi kadang-kadang ada yang ibunya saja beriman, ibunya saja ke gereja, nanti anaknya tidak sama sekali, bapaknya tidak sama sekali, atau hanya ada bapak jarang, bapaknya yang beriman sendirian jarang. Terus mungkin juga anaknya saja, bapak ibunya belum. Harusnya seperti Kristus ini langsung menunjukkan teladannya sempurna, teladannya luar biasa. Keluarga Nazaret itu, lihat Yusuf luar biasa sekali. Dia nggak kebagian apa-apa, nggak kebagian enaknya ceritanya, tapi kok punya anak dan harus nanggung semuanya, dan dia diam-diam untuk menceraikan. Tapi diberi sesuatu mimpi, bahkan diberitahu oleh juga malaikat, atau diberitahu oleh Tuhan, kamu ambil dia, dan sebetulnya luar biasa. Akhirnya dia mau dan taat dan setia. Lalu Maria juga luar biasa. Ketika diberi kandungan, aku kan belum menikah. Bagaimana aku tidak punya suami kok hamil? Malu sebetulnya. Kalau zaman dulu juga malu, tetapi tidak. Betul-betul dia terima semua, dirawat semua. Begitu juga kelahiran Kristus yang luar biasa sekali dan akhirnya menjadi sesuatu. Nah sekarang banyak orang-orang, maaf, buat sendiri. Kemarin kalau kita bilang soal aborsi, maka gereja Katolik ngelawan sekali. Kalau ada yang hukum-hukum apapun yang aborsi. Yohanes Paulus kedua waktu itu luar biasa melawan. Jadi ambil contoh. Nanggung malu aja nggak mau. Nah, karena buat sendiri, enaknya sendiri, semuanya sendiri. Tapi ketika nanggung anak nggak mau, dibunuh. Dan tidak menjadi contoh sesuatu hal yang ini luar biasa gereja, atau disebut juga dengan Tuhan memberikan suatu yang luar biasa tentang keluarga Nazaret ini. Nah di sini berarti betul-betul tidak hanya berdiri di tahta, duduk di tahta Allah, tetapi turun. Kasih contoh, kasih teladan. Ada penderitaan, ada susah, harus diakoni. Dan tidak akan lebih berat. Betul-betul Tuhan memberikan itu. Lalu, dia turun dan membawa umatnya keluar dari perbudakan dan penderitaan kekal dunia. Nah ini, sehingga berharap kepadanya. Sering orang-orang kan mengatakan, Gusti mboten sare, Gusti mboten sare. Kalau saya tidak setuju itu, ngomonglah supaya Gusti bisa sare, jangan hanya memikirkan masalah kita sendiri terus. Permasalahan kita yang nggak pernah habis-habisnya, selalu mohon terus kepada Tuhan, selalu dan sebagainya. Kayaknya kita nih manusia yang paling menderita, susah sekali, jadi harus Tuhan yang turun tangan. Kita jangan berpikir soal Gusti mboten sare, Gusti mboten sare, berarti kan nyalahkan yang lain. Nanti akan dibalas. Justru ini kita berpikir, ini salib yang harus kita tanggung juga, dan kita punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengalami sesuatu, kadang-kala ada orang tidak aktif pun, tidak berbuat apa-apa pun, tidak ke gereja pun, masih bisa menilai. Masih bisa menilai yang tidak baik, maaf, dengan orang lain atau juga Tuhan. Yesus merasa ditinggalkan di sini adalah dijawab dengan kebangkitannya. Kalau dilihat kelihatannya mati disalib dan habis selesai semua, tapi dengan kebangkitannya terjawab. Makanya berharaplah apapun yang terjadi dengan kematian, dengan apapun juga, lihatlah ada bukti kebangkitan yang menjelaskan. Jadi jawaban dan seruan Yesus ialah kebangkitannya. Salib yang membawa harapan bagi kehidupan manusia dapat dimengerti dalam kesatuan dengan peristiwa kebangkitan. Kita jangan hanya melihat soal kematiannya, tapi ketika kebangkitannya, silakan cari siapapun, nama nabi siapapun, atau juga disebut juga dengan manusia, rasul siapapun, yang bisa membuktikan tahu bangkit dan naik ke surga siapa? Hanya Kristus. Maka kita kenapa tidak ikut? Dalam Kristus tidak ada salib tanpa kebangkitan. Jadi sama, itu satu kesatuan nggak bisa dilepas. Jadi kalau sudah ada salib, ada kebangkitan, jangan takut. Tapi juga begitu, nggak ada kebangkitan kalau kita nggak menerima salib. Jadi orang-orang Kristiani
siap terima salib, jalani itu penderitaan. Tapi kita berharap kepada Tuhan akan ada kebangkitan dan kehidupan kekal nantinya. Jadi peristiwa kebangkitan tidak saja menyingkapkan Allah yang memberi harapan untuk menuju ke masa depan. Jadi ini suatu peristiwa kebangkitan. Kita punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan hanya Dia yang membangkitkan. Tetapi juga menerangi peristiwa sengsara dan wafat Kristus. Jadi kalau di sini Allah itu dianggap sebagai tiang api. Dia turun tangan membebaskan umat Israel. Dia adalah masa depan yang datang kepada kita. Penderitaan merupakan pengalaman malam hari, gelap dan buta. Dalam peristiwa sakit, manusia mengalami diri yang lemah dan tidak berdaya dalam dirinya sendiri. Ia membutuhkan penerang yang membuka terobosan, breakthrough, akan pengharapan. Allah adalah tiang api yang membuka harapan dan memberi penerangan. Jadi kembali saya mengatakan kalau ada penderitaan bawalah itu sebagai salib, tetapi disinilah ada pengharapan yang membuka dan menerangi. Ya Allah itu, harapan hanya pada dalam terang. Ya Allah sebagai tiang api tadi, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau kita baca Yohanes bab 8 ayat 12 dan Yohanes bab 9 ayat 5. Apalagi nanti kalau sekarang Yohanes lagi, aku inilah jalan kebenaran dan kehidupan. Gak ada orang sampai kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Ini luar biasa. Kalau kita sekali lagi percaya pada Kristus, mau menderita kayak apapun, ada pengharapan kepada Tuhan. Kebangkitan merupakan jawaban atas seruan Yesus disalib. Jadi ketika berteriak, mengapa kau meninggalkan aku? Buktinya Tuhan menyelamatkan, mengangkat, membangkitkan. Harapan tersebut terjadi dalam penyembuhan, dalam mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Kebangkitan Kristus menyalahkan kekuasaan dosa, mengalahkan kekuasaan dosa, dan menunjukkan bahwa hidup kekal bukan hal yang mustahil. Kalau orang kemarin saya cari dana di kesupan kita ini yang ya sedang kekurangan dana juga, sangat hilang banyak. Tapi kita cari dana. Kita suka ngomong, besar upahmu di surga ya nanti kalau memberikan sesuatu. Ada yang mengatakan, ya jangan di surga saja, beri upah saya juga di dunia ini. Kritis bagus umat ini. Tapi kita selalu ngomong, bukankah Anda sudah lebih dahulu mendapatkan upah yang luar biasa di dunia ini dari Allah? Dia orang-orang kaya, dia orang-orang the have. Kita panggil hanya untuk menyisihkan sesuatu, untuk juga orang lain, untuk gereja. Itu upahmu sudah dapat, tapi kamu belum memberikan upah di surga. Makanya perlulah kita sekali lagi berbuat baik, sedikit menderita, sedikit mematikan perasaan serakah kita. Ini juga ada bagian-bagian yang harus diterimakan oleh. Kalau seandainya kita membantu orang miskin, sebenarnya kasihan juga orang miskin itu. Siapa yang mau miskin? Siapa yang mau miskin? Nggak ada kok. Dia lahir mungkin dan miskin. Terus bagaimana siapa yang membantu? Justru disinilah Allah hadir untuk saling membantu satu dengan yang lain. Nah ini yang sebetulnya saya bilang, jangan berbicara lagi soal upah di dunia ini, sudah dapat. Kamu sudah duluan. Bahkan kamu sudah lebih dahulu diberikan kebaikan oleh Allah. Tinggal bersyukur dan membuatlah itu upah di surga. Jadi kemarin ada seperti itu. Salib dan kebangkitan mesti dilihat dalam suatu kesatuan proses perwujudan kasih Allah. Jadi Yesus Kristus yang bangkit membuat suatu komunitas yang mengalahkan kekuatan kematian. Ini kematian memang menakutkan bagi semua, tetapi kematian itu akan menjadi ada harapan kalau ada kebangkitan. Nanti saya mati ada bangkitan, nanti saya mati ada surga, nanti saya mati ada Tuhan, dan seterusnya. Jadi pengharapannya yang jelas
apapun segalanya, susah kita apapun, bahkan sampai yang ditakutkan adalah kematian. Kalau tidak dibawa ke Tuhan, nggak ada jalan pengharapan. Maka ada pengharapan hanya kepada Tuhan. Harapan tidak terpisahkan dari iman. Harapan adalah keyakinan yang akan terjadi apa yang diimani sebagai janji Allah. Tanpa harapan, iman mati. Sebab ia meyakini tanpa berharap itu terjadi. Yesus merupakan man of hope. Jadi, Kristus yang tadi saya sampaikan, kita berharap saja, beriman berharap saja itu sudah bahagia. Kalau kita mempunyai suatu gantungan untuk berharap. Harapan dalam soal kematian sosial. Maka masyarakat modern cenderung kehilangan harapan dan menemukan dunianya sebagai ruang kompetisi yang saling meniadakan, saling menjatuhkan. Pengalaman penderitaan merupakan pengalaman ketidakberdayaan manusia. Secara khusus, pengalaman menderita sakit menunjukkan batas kesanggupan harapan manusia. Dalam situasi seperti itu, ketidakpedulian merupakan suatu bentuk tindakan penyangkal harapan. Jadi, coba dilihat kembali kalau kita berharap pada orang tertentu pada dunia ini tidak pernah akan menjawab. Kalau kita berharap kepada Tuhan, karena penderitaan apapun, itu akan terjawab. Jawabannya kalau Kristus sudah menunjukkan ada kebangkitan, adanya surga, adanya Tuhan, adanya keadilan. Maka kita hanya berharap pada Tuhan. Suatu bentuk tindakan menyangkal harapan. Orang-orang sakit justru membutuhkan kepedulian dari orang-orang sekitar dan membangkitkan harapan yang terang hidup. Ini bagi Moltmann, harapan membuka selubung eksistensi yang tertutup. Jadi, kalau berharap, kita harus juga merasakan penderitaan itu. Jadi kita rasakan penderitaan itu. Kalau kita nggak ada penderitaan, kita nggak punya harapan sama sekali. Harapan merupakan menggerakkan manusia untuk berbela rasa dengan manusia lain. Iman kita adalah iman yang berpusat pada misteri Kristus, yang mana puncak dari misteri Kristus adalah misteri salib yang membawa keselamatan kepada kita, membawa keselamatan kepada umat manusia. Seorang Kristiani harus ingat bahwa Kristus yang diimani adalah Kristus yang menderita sengsara, masuk ke dalam kematian, namun toh ia bangkit. Saya pernah dapat banyak orang-orang tertentu yang sekali lagi, maaf, saya tidak mengatakan Kristiani. Jadi kalau pengen ngikut Kristus, hasilnya, kalau kamu ngikut Kristus, lihat sukses, kaya, terus juga lancar semuanya, lalu bla bla bla, tidak mau sedikit memanggul salib, tidak ada penderitaan. Maaf, salah besar. Sampai kita hanya berpikir soal segala-galanya, kalau ngikut Kristus itu kaya loh. Kalau ngikut Kristus itu pasti semuanya lancar. Kalau ngikut Kristus pasti sembuh. Kalau ngikut Kristus pasti tidak. Itu bukan jawaban. Apalagi kalau ngikut Kristus apakah tidak mati? Pasti mati. Semuanya akan begitu. Nah, di sini yang sekali lagi, maaf, salah. Seorang Kristiani harusnya ingat bahwa Kristus yang diimani adalah Kristus yang menderita sengsara. Kristus yang disalib. Masuk ke dalam kematian, namun toh ia bangkit. Kebangkitan Kristus inilah yang menjadi dimensi kuat pengharapan kita manakala dilanda sengsara dan penderitaan dalam berbagai macam bentuk. Dengan kebangkitan Kristus, kita pun berharap bisa diselamatkan. Jika kita ikut menderita sama seperti yang juga dialami oleh Yesus Kristus, maka kita pun akan ikut menerima kemuliaan bersama-sama dengannya. Solidaritas dengan mereka yang menderita karena tekanan-tekanan atau juga karena penyakit adalah bagian dan partisipasi memikul salib bersama Kristus. Dengan demikian, bersama dengan semua orang, kita memanggul salib bersama Kristus dan boleh berharap kebangkitan bersama dengan Dia dalam dunia baru yang kian memukau dan mempesona. Apalagi sekarang masa pandemi kembali,
Kadang-kadang banyak orang yang karena oke lah takut boleh, tapi kepanikan yang luar biasa itu malah memakan. Kalau ada juga kalau kamu menyelamatkan nyawamu demi dunia ini, kamu akan kehilangan nyawanya. Tapi sebaliknya, kalau kamu betul-betul tidak takut akan kehilangan nyawamu demi mungkin solidaritas, mungkin demi orang lain, mungkin demi salib, atau juga mungkin demi kemuliaan Tuhan, kamu akan menyelamatkannya. Jadilah itu harapan. Jadi penderitaan sekali lagi, garis bawahi, bawalah itu pada Tuhan, bahwa penderitaan itu adalah seperti salib itu. Dan salib akan dijawab, ada kebangkitan, dan itulah harapan. Maka tadi saya mengatakan, kita belum mati pun, kita belum sekali lagi bangkit pun, tapi sudah punya pengharapan karena Tuhan itu. Itulah kebahagiaan. Jadi kalau orang sudah mempunyai harapan, kebahagiaan sudah diraih. Tapi kalau orang nggak punya harapan, penderitaan pun dirasakan dengan lebih berat, tapi dia punya harapan, lebih susah dan lebih menderita. Maka selalu bawa apapun kehidupan kita kepada Allah. Sampai seberat apapun salib, bawa kepada Allah. Dan itu yang jelas dan pasti. Maaf, tempat lain tidak memberikan sepasti ini. Hanya Kristus yang memastikan. Kristus berani. Bukan hanya sekedar, kembali lagi, Allah datang dengan cinta kasih-Nya, kelahiran Kristus, lalu juga memberikan contoh-contoh teladan dan juga mukjizat yang luar biasa, lalu dengan mati, lalu dengan disalib, lalu juga dengan bangkit, lalu naik ke surga, dan menyediakan tempat bagi kita. Hanya Kristus yang ngomong ini. Hanya Kristus yang betul-betul meyakinkan kita. Itulah pengharapan orang-orang Kristiani kepada Kristus. Maka kita tidak usah takut memanggul salib. Maka tadi ada pertanyaan bagus, bagaimana 2 tahun saya di sini? Ketika kita tidak diterima, ketika kita tidak juga mungkin dihormati, dihargai, tetapi ada Tuhan, ada Bunda Maria, dan luar biasa sekali bahwa Dia adalah pemberi harapan penuh kepada seluruh kehidupan kita. Maka bawalah penderitaan salib kita ini kepada Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Monsinyur, materinya. Teman-teman, ada pertanyaan, silahkan langsung saja bisa ditanyakan. Mas Fajar? Mbak Eno? Boleh saya tanya dulu? Mungkin nanti... silakan, Pak. Ya. Monsinyur, saya sangat setuju bahwa di balik penderitaan itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Yang tanpa penderitaan malah tidak terbuka. Saya sangat setuju. Hanya bagaimana kita membawa orang-orang lain juga untuk menghayati penderitaan sebagai jalan menuju sesuatu yang lebih hebat, sesuatu yang bahkan menjadi sangat mulia. Ini yang tidak mudah. Saya juga menghadapi kasus bahwa suatu keluarga Katolik akhirnya malah jadi larinya ke mistik macam-macam. Nah ini saya menjelaskannya agak sulit juga, dan bagaimana supaya saya tidak mendapatkan penolakan, karena kalau begitu ditolak jadi makin sulit gitu. Jadi kayaknya yang maaf kata yang berani untuk ngomong ke sana mungkin baru saya ini yang mau memberanikan diri lah, bukan karena berani tapi memberanikan. Terima kasih, Romo, Monsinyur. Ini luar biasa, pertanyaannya bagus, dan juga bagaimana sebenarnya kita membawa orang lain juga kepada penderitaan itu, kepada harapan kepada Kristus. Tadi pertama sudah sebetulnya asal penderitaan bisa dari dunia manusia, itu dari Allah, bawa kepada Allah, tapi juga ada berasal dari nah, kalau orang semoga sini
beriman kepada Kristus tidak. Dan berimannya sudah benar. Kesatuan. Menggema ya ini ya, suaranya ada yang baik. Mungkin kita yang sudah satu kesatuan dalam beriman tentang Kristus, tentang kitab suci, tentang Katolik, Katolisitas dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Dan itu luar biasa kalau kita sekali lagi sudah memahami Kristus benar. Jadi gampang penderitaan dibawa pada salib. Nah, bagi orang-orang yang, nah ini dia yang terus terang aja terjadi banyak sekali, ketika penderitaan itu hal dunia, yang tadinya miskin terus jadi kaya, tetapi karena kekayaan, karena apa dan sebagainya. Nah ini iblis atau setan betul-betul luar biasa membawa, ini agak sulit kita untuk membawa mereka-mereka itu. Tapi tadinya Katolik dan sebagainya akhirnya bawa kepada mistis. Bukan hanya pada mistis, kadangkala dibawa kepada keyakinan dan keimanan lain. Dia meninggalkan Kristus yang sudah dapat gratis cuma-cuma, dia buang. Bisalah ada yang namanya ini kok umumnya umpamanya kalau yang di ajaran mana itu yin yang, lalu ajaran juga di agama-agama lain dan sebagainya. Ini penderitaan kalau ini berasal dari Tuhan, jangan takut, dan Tuhan tidak akan melebihi kekuatan manusia kalau memberi cobaan dan seterusnya dan sebagainya, yaitu umum bawanya kepada Kristus dengan salib. Tapi kalau untuk yang lain, ya Tuhan saja kadang-kadang belum memanggil loh Pak. Terus kita mau duluan, kita susah juga untuk menerangkan ini. Ambil contoh, kemarin ada kata-kata yang tidak bagus sekali. Itu tidak adil ya. Tidak adil kenapa? Yang pindah ke yang kenal Kristus kepada yang ke agama lain, ambil contoh seperti Yahya Waloni, seperti ambil contoh juga pastor-pastor yang ngaku-ngaku anaknya kardinal, ngaku-ngaku, pokoknya kayak gitu maaf. Di Katolik, di Kristiani udah nggak kepake. Udah nggak kepake. Seperti itu kita juga nggak butuh. Apalagi yang mengatakan mantan biarawati, mantan dan sebagainya, nggak kepake. Tetapi kalau yang masuk ke kita diam-diam ya, ada banyak sekali yang masuk ke kita nggak usah mengekspos itu keyakinan sendiri kok. Banyak. Di Eropa ternyata banyak. Jadi jangan pikir soal migran-migran itu disingkirkan, tidak. Banyak yang pindah dan mengenal Kristus luar biasa. Di Israel pun sama. Tapi baik-baik, hebat-hebat. Jadi kita beruntung. Bagaimana mungkin kita sekali lagi orang-orang yang maaf nggak berharga, apalagi soal artis kayaknya sok pinter, tapi dia ketika menangkap tentang dia pindah keyakinan, saya di sana lebih tenang, lalu mengatakan kalau Katolik itu hanya agama tradisi, agama warisan, dan kita suka mendengar itu. Padahal maaf bodoh sekali itu, orang nggak menangkap apa-apa. Kita nggak butuh. Allah saja kadang-kadang susah untuk menawarkan itu, bagaimana kita. Jadi bagi saya, Pak, sejauh kita masih bisa sampaikan pengalaman kita dengan penyaliban Kristus untuk kebangkitan, ya kita bisa tawarkan, kita bisa serahkan, kita bisa bagikan. Tetapi kalau tidak pun kita tidak wajib untuk sekali lagi membawa kembali banyak orang itu. Tapi kalau pada anak-anak kita jangan-jangan kecolongan. Kita tuh mau membaptis dari kecil, tapi nggak ngajari, nggak kasih contoh, nggak beri cinta, nggak beri pengampunan, hilanglah itu nanti. Maka mau tidak mau orang tua, kalau sudah membaptis anaknya, berilah, ajaklah, dan perkenalkanlah kepada Kristus secara total. Jadi saya tidak tahu menjawab harus kepada orang yang bagaimana dan sebagainya. Sejauh kita bisa bantu, kita bantu. Tetapi kita hanya bisa menerangkan dengan jelas dan pasti, kalau ada penderitaan, pasti ada kebangkitan, ya dibawa kepada salib, ya lewat Kristus, Pak. Kita yakini lewat Kristus bagi kita. Tapi untuk yang lain kita nggak bisa juga memberikan satu hal-hal yang luar biasa, ataupun yang lebih khusus. Mau tidak mau ya kita menerangkan tentang Kristus. Itu, Pak. Makasih.
Terima kasih, Monsinyur. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lain. Jarang-jarang kita bisa bersama Monsinyur. Mbak Ira? Saya, Mas Haji. Silakan. Monsinyur, terima kasih nih. Bukan bertanya, tapi saya mau mengkonfirm diri saya sendiri. Ini penjelasan dari Monsinyur memperkuat saya. Ini di rumah saya lagi gonjang-ganjing karena anak saya nggak diterima SNMPTN kemarin, Monsinyur. Pusing. Namanya anak remaja dijelasin secara duniawi nggak kena, apalagi dijelasin secara rohani. Bingung ini, saya mau jelasin kamu harus punya pengharapan. Nah, sekarang penjelasan dari Romo bahwa penderitaan dibawa sebagai salib dan tetap berharap, kayaknya lebih kena sih. Saya, logika saya masuk. Mudah-mudahan bisa jelasin ke anak saya nih. Ini memang apa namanya, kayaknya dunia ini runtuh. Begitu SNMPTN nggak diterima, was. Runtuh kenapa ya? Karena dia harus belajar lebih keras untuk ujian tertulisnya, Romo. Saya komentar itu aja, Monsinyur. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Bayu, saya juga sering maaf anak-anak sekarang itu sekali lagi selalu maaf ini terjadi bukan hanya kepada anak-anak kita dan sebagainya, maaf ini juga bisa terjadi kepada sekali lagi imannya nggak ini susah. Ini terjadi juga pada maaf calon-calon imam. Biasa sekali calon imam udah berubah sekali karena juga soal yang namanya IT dan sebagainya dan seterusnya. Lalu soal hobi, kadang-kadang saya hanya mengabarkan ketika kita jadi imam nomor satu, jadi imam yang baik. Baru hobinya itu memperkuat. Bukan hobinya dulu, baru nanti jadi imamnya. Maka saya selalu berteriak dengan keras, jadi imam dulu yang baik, selesai kamu nanti mau hobinya kayak apa, pasti akan dilihat di mana kebutuhan keuskupan akan dilihat. Tidak usah takut dan pengen sekali lagi nanti di sekolah akan ke luar negeri dan seterusnya. Kalau orang sudah ke sana dulu, nanti saja kamu ditugaskan di daerah, protes. Orang ini nggak punya pembelajaran, pengalaman tentang iman, nggak punya pengalaman yang jelek dan sebagainya. Semuanya berjalan semuanya dengan baik. Jadi kalau gagal ini selesai juga dengan doa. Suaranya di open, Romo. Hilang. Di-mute sama host. Karena Ya, baik. Sekarang saya buka. Lalu, ya itu, kalau saya sampaikan tadi bahwa karena pembelajaran dari kecil juga, atau juga mengingatkan kita, maka mungkin anak-anak kita gitu harus diberi sesuatu apa yang dia inginkan harus terjadi, dan saya hanya bisa paling menyampaikan begini, jangan-jangan ini memang nggak cocok dengan kamu, jangan-jangan ini bukan jalanmu, jangan-jangan ini adalah bukan sesuatu yang positif bagi kamu. Kalau sudah sampai ke suatu pribadi itu, jangan-jangan Allah sudah mau memberikan suatu arah atau jalan atau lewat yang lain, yang kamu nanti akan lebih bagus dan lebih bahagia di sana. Mungkin Allah sudah memberitahu duluan. Jadi sedini mungkin, paling hanya bisa begitu. Saya juga sudah nggak bisa, karena pengen, kalau udah, ini banyak bahayanya doa.
Orang doa bisa-bisa mati-matian, sampaikan terus-terusan. Ternyata doanya, maaf, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hanya pengennya sesuai dengan kehendakku, sudah dia sakit hati dan meninggalkan. Maaf, itu pengalaman imannya begitu kecil dan seterusnya. Sama juga dengan ini, mungkin begini, terus dia akhirnya berontak. Tapi saya sampaikan Pak Bayu, nggak usah takutlah. Ini juga mungkin salah satu pembelajaran. Ini salah satu juga salib yang mungkin didapat dari Pak Bayu dan juga yang didapat dari putranya. Jadi nggak apa-apa. Tapi paling tidak ada usaha untuk mendampingi, walaupun gagal dan sebagainya, walaupun dia mengatakan apa, tapi berusaha mendampingi saja dulu. Itu yang nomor satu. Lain tidak. Mungkin kita tidak akan bisa menerangkan. Nanti berjalannya dengan waktu, lama-kelamaan juga menangkap. Jadi nggak bisa kita juga langsung, ketika ada sesuatu kita bisa menjawab dengan baik. Mungkin juga Allah akan menunjukkan jawabannya lewat berjalannya waktu. Saya percaya itu. Jadi nggak bisa juga kita nuntut ketika dia sakit hati, terus kita akan sembuhkan dengan otomatis saat itu dan memberitahu. Saya pun nggak mampu, Bapak pun nggak mampu. Mungkin Tuhan yang mampu. Jadi salah satu pengharapannya adalah Bapak berharap saja, minta bantuan Tuhan, semoga nanti diterangi. Mungkin dengan cara itu dia menjadi lebih beriman. Mungkin dengan cara itu dia jatuh dulu menjadi lebih tahu akan Tuhan. Begitu Pak jawaban saya Pak. Makasih banyak, Monsinyur. Di komentar ya, betul sekali jawaban Roma ini, Monsinyur. Maaf. Saya sendiri merasakan, saya pernah ditolak di perguruan tinggi, tapi ternyata justru bakat saya yang baik ternyata malah ketemunya tidak di situ. Andai kata waktu saya diterima, mungkin malah sengsara hidup saya. Tapi karena ditolak, kebetulan direkturnya Romo, seorang Romo bilang, jangan-jangan Tuhan kasih talenta kamu bukan ini. Nah, waktu itu diteruskan saja di admin. Saya sebenarnya memang tidak cocok di teknik, tapi saya memaksakan diri karena gengsinya tinggi sekolah teknik. Nah, ternyata ditolak, tapi Romo mengatakan seperti Monsinyur ini, mungkin bakatmu tidak di situ, Tuhan menghendaki bukan itu. Dan ternyata benar. Saya sharing aja bahwa ini terjadi betul pada saya. Mungkin bisa bantu Mas siapa tadi yang tanya ya. Seandainya juga Pak Bayu, seandainya juga dia tidak menerima, nggak apa-apa. Saat ini memang mungkin dia harus mengalami. Nanti ada prosesnya. Jadi jangan langsung ketika tadi sampaikan oleh Pak Geraldus tadi betul, harus begini, banyak contoh. Belum tentu dia langsung menerima. Dan mungkin harus proses. Dia nggak nerima dulu, dia berontak dulu, nggak apa-apa. Tapi tetap Bapak punya pengharapan anaknya akan seperti Pak Geraldus tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Geraldus, Monsinyur. Monsinyur. Ya, silakan. Siap. Boleh tanya sekaligus Boleh. minta peneguhan Romo, Monsinyur. Oke. Silakan. Begini, Monsinyur, saya tuh saat ini sedang dalam pergumulan terkait dengan pendampingan saya untuk ibu saya yang saat ini sedang, kalau istilahnya sekarang, degradasi iman, karena saat ini sedang menderita sakit yang tidak disangka-sangka karena akibat komplikasi. Jadi akibat pasca stroke, diabetes, dan kena jantung juga, yang saat ini juga nggak bisa melihat. Nah, suasana tidak bisa melihat ini yang membuat ibu saya terpukul. Yang sebelumnya bisa melihat, bisa jalan dengan enak, tapi tiba-tiba ngedrop seperti itu. Mohon dukungan doanya sekaligus bagaimana langkahnya ya Mo ya untuk membangkitkan lagi semangat dan juga keimanan ibu saya yang saat ini dia saya ajak untuk berdoa itu mau tetapi kalau saya melihatnya kurang apa ya Mo ya gini deh, kurang meyakini. Jadi kalau saya nggak sembuh kayaknya
mengikuti Tuhan itu kayak percuma. Nah, bagaimana nih Monsinyur untuk meneguhkan iman kembali ibu saya yang saat ini sedang sakit, tapi juga sisi lain dia bisa menerima keadaan ini sebagai bagian dari penderitaan bersama Tuhan Yesus Kristus, terutama dengan masa Retret Agung saat ini. Mohon bantuan pencerahannya, Monsinyur. Terima kasih. Ya, pertama-tama justru ini kesempatan dari Bapak Haryanto, Mas Haryanto. Jadi kesempatan betul-betul bisa memberikan sesuatu keyakinan imannya, apalagi kepada ibu. Maaf, ibu kan sudah mungkin tua, umurnya harus diingatkan juga kita mau gimana lagi. Kita mau memulai baru, mau sakit hati dengan Tuhan, mau dan sebagainya. Lalu ceritakan tentang satu Abraham. Yang kedua tentang Saulus itu. Kenapa kejadiannya hampir sama? Bukan Abraham, sebentar. Yang punya Ishak dan Ismail. Ketika punya istri Sarah, dia mentertawakan Tuhan. Lalu sebelum lahir, si Ishak, nanti kita bisa nerangkan ya, ini yang benar-benar disembelih itu Ishak. Nggak ada yang lain. Itu jelas. Nggak bisa dibilang. Bukan Ismail. Nggak bisa ngomongin. Bukan, Ishak. Pasti Ishak. Nah, maka disinilah sebenarnya di kitab suci kita loh ya, kita nggak pernah mau ngurusi yang lain lah. Tapi di kitab suci kita adalah Ismail. Ishak. Lalu dia betul-betul dihukum oleh Tuhan supaya nambah keimanannya bisu. Begitu kecewa sekali kan Abraham. Kenapa Abraham kecewa sekali? Karena tadi, loh saya tuh katanya Bapak orang beriman, katanya saya adalah pemimpin dan sebagainya, saya mempunyai kekayaan ini dan sebetulnya saya dekat dengan Tuhan, tahu-tahu dia masih terus dicek, dites. Dengan ketika mau disembelih putranya itu, akhirnya tetap dia bagus, dan lalu sebelum lahir pun dia dihukum karena dia tidak percaya pada Tuhan, dia bisu. Jadi dipersiapkan. Dia mau dekat dengan Tuhan, mau jadi Abraham, Bapa segala bangsa, orang beriman, ya dengan cara itu. Begitu juga sama dengan Paulus. Paulus kenapa buta? Karena dia menganiaya Tuhan, menganiaya murid-muridnya, menganiaya umat dan sebagainya. Lalu ditarik, kasih buta, dan akhirnya dia dibangkitkan kembali dengan Ananias, matanya dibuka kembali, dan menjadi seperti Paulus saat ini yang luar biasa, menjadi pewarta kabar gembira. Jadi kasih contoh-contoh seperti itu, seorang ibu yang sudah sepuh, atau juga diingatkan kembali, kita tuh jangan sampai sudah berjuang habis-habisan sampai terakhir kok kalah hanya dengan begitu. Jangan-jangan ini sarana terbaik untuk ibu, ke depannya selamat, masuk surga, hidup bersama Tuhan. Ini sarana, kalau nggak melakukan ini, mungkin kita nggak sampai sana. Mungkin diingatkan begitu. Karena biasanya ibu sepuh itu lebih mudah. Saya yakin sekali. Mungkin keimanannya pun, mungkin kita hanya menangkap, oh ibu kayaknya protes, bisa jadi enggak. Yang di luaran, yang terungkap, belum tentu sama dengan keimanan yang ibu rasakan. Karena dia sakit. Orang stroke itu bisa begitu. Orang stroke itu sebetulnya itu bukan karena hatinya atau dia jahat, tapi karena memang sakitnya. Terungkapnya dengan marah-marah. Itu ada juga pastor yang ngajar kami waktu itu karena tensinya pas tinggi, dia bisa mukul orang. Hanya menjawab nggak benar, dipukul betul-betul. Tapi dia terus nggak terlalu sadar. Nah ini sebenarnya juga kita jangan terlalu gampang untuk menangkap ibunya bahwa nanti enggak. Itu keluhan-keluhan itu mungkin hanya karena sakitnya dan sebagainya, tapi perlu ada pendampingan, perlu ada suatu memberikan, dan juga diajak berdoa bersama tadi bagus sekali. Diajak berdoa bersama bagus sekali. Tapi tadi kasih cerita-cerita yang bagus, sehingga juga ibu bisa kembali lagi kepada keyakinan
atau juga bertahan. Terakhir, tanggung. Oke, Monsinyur. Kasih. Ya. Ini Monsinyur, sedikit tambahan aja. Kemarin tuh kan kami di keluarga di Klaten itu sangat heterogen ya. Agamanya ada yang Hindu, ada yang Islam, ada yang Kristen, Katolik. Nah, salah satu dari anggota keluarga kami itu karena melihat situasi ibu yang tidak sembuh-sembuh, merekomendasikan untuk berobat ke pengobatan alternatif ya seorang kiai. Nah, saya itu dilematis ini. Di sisi lain pengen menyembuhkan ibu saya sebagai dharma bakti saya kepada ibu, tetapi sisi lain keimanan saya juga dipertaruhkan juga. Maksud saya malah bertobat ke seperti itu. Nah, bagusnya gimana Monsinyur ini situasi dilematis begini? Bagi saya sih sebenarnya kalau dokter sudah angkat tangan dan dokter atau medis sudah tidak bisa lagi dan sebagainya dan selalu pengen cepat sembuh, kita tidak pernah ada masalah itu, hanya takutnya adalah ketika kita salah, sudah pada posisi yang bagus tadi diterangkan keimanan sebagainya, lalu tahu-tahu yang penting kelihatan beriman itu juga bukan hanya hati loh ya, logik. Jadi jangan sampai juga kalau seandainya kita sudah beriman dengan hati dan baik, terus logiknya malah kita berharap kepada sesuatu yang tidak bisa diharapkan, ya kita juga nggak baik. Bukan soal agamanya, bukan soal, ambil contoh saja lah. Kalau ada sesuatu penyakit yang nggak bisa dan dokter sudah angkat tangan dan sebagainya, tapi masih ada tawaran tentang herbal, ambil contoh. Herbal itu nggak salah dan baik, bagi siapapun juga baik. Tapi kalau sudah mengarah kepada keyakinan, mengarah kepada sesuatu, ajakan, ini hati-hati iblis atau setan masuknya tepat sekali itu ya, menyerupai macam-macam. Apalagi soal kesembuhan. Ya kita enggak lah kalau untuk dibawa kepada keimanannya. Tapi kalau sekarang ambil contoh, nanti di sana disuruh juga paling herbal, tidak sesuatu yang enggak logik gitu loh. Nanti harus mandi kembang dan sebagainya, tolak. Itu sudah jauh dari itu. Jadi kalau masih harus, kalau minum ini ya karena kalau ini perlu membutuhkan, saya kira nggak ada masalah. Oh, nggak masalah ya. Kalau seandainya sekali lagi tidak dibawa kepada ritual ya tertentu yang ritual tertentu yang kita nggak logik. Maka nomor satu sebenarnya kalau sakit apapun medis. Kedua, kalau masih ada yang bisa membantu tanaman dan sebagainya atau alam ini yang bisa boleh. Tapi kembali lagi jangan sampai mengarah ke magic, mengarah ke keyakinan tertentu yang harus begini dan sebagainya. Kita iman itu juga seperti itu. Jadi begitu saja sejauh. Sejauh. Memang sih ritualnya sih ada bacaan-bacaan sih, tapi bacaan untuk yang terapisnya, yang menyembuhkan sih Romo. Kalau dari kita ya katanya sih diserahkan ke agama masing-masing. Nah, itu selalu di mana-mana dukun-dukun pun kayak gitu pinternya. Wah, menurut percaya gitu ya? kan boleh Bapak kami selalu kita lihat. Tetapi sebetulnya menggiring otak dan juga menggiring batin. Hati-hati aja. Yang penting bagi kita logis nggak nih pakai seperti ini. Kalau hanya doa, maaf dengan kata-kata, kita juga bisa doa kok. Kita bisa cara kita doa kok. Tapi maksudnya kalau ada ritual tertentu dengan doa tertentu yang khas dan sebagainya, kita bisa. Bahkan doa kita pun sangat didengarkan oleh Tuhan. Saya percaya itu. Doa apa Romo? Monsinyur mungkin ada rekomendasi doa apa untuk kita untuk keyakinan kita nomor satu memang doa yang paling sempurna ya ekaristi, doa yang paling sempurna. Enggak ikuti ekaristi, kita nggak ada seperti itu juga. Iya. Cuma nanti juga yang selanjutnya mungkin ada doa malam, doa juga mungkin apa saja, ataupun juga rosario, nggak masih masalah. Oke. Itu Terima kasih Monsinyur. Pokoknya di mana kita mengungkapkan sesuatu. Oke. Terima kasih. Berkah dalam. Berkah dalam Mas Haryanto. Ada yang lain teman-teman? Mas Aji, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Monsinyur, selamat siang Pak Pos. Selamat siang Ibu Anastasia. Ya, Monsinyur, saya bersyukur siang ini saya diingatkan teman saya BM di Tasik untuk ikut acara ini.
Wah, mantap. Ini baru pertama kali untuk saya di daerah ya, Monsinyur. Salam kenal dari Jember. Wah, jauh. Ya, tapi dekat di di Zoom. Monsinyur, kami punya cara atau varian baru untuk meningkatkan keimanan dengan cara seperti ini. Dan saya mendengarkan sekali sharing ataupun peneguhan tadi dari Monsinyur itu sangat-sangat berguna. Kenapa? Karena baru saja saya kedatangan mungkin setengah jam lalu teman BM dari cabang lain yang kondisinya saya juga kaget begitu kedatangan teman persis yang diteguhkan Senior siang ini tadi. Jadi beliau datang dengan kondisi yang di luar dugaan saya, jalannya harus dituntun karena glukoma mata, seperti itu Monsinyur. Nah, kebetulan mungkin tema kita menjelang masa prapaskah akhir ini, apa namanya, benar-benar tema besarnya mungkin iman ya, Monsinyur ya, mungkin ya. Saya mungkin boleh menguatkan teman saya tadi, mungkin Mas Haryanto, apapun kita sebagai orang Katolik, mungkin kita juga punya ayat-ayat emas mungkin, bahwa iman itu kalau kita lihat dari Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Karena ini tadi yang baru saya kuatkan untuk seorang teman BM saya yang jalannya harus dituntun oleh fundingnya, gitu. Saya kuatkan beliau dengan Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi benar-benar peneguhan Monsinyur itu benar-benar bermanfaat buat kami, terutama kami yang di daerah juga, karena acara-acara seperti ini sangat menguatkan Monsinyur. Boleh mungkin diteguhkan kembali sebagai kita, walaupun kita ada di tengah-tengah serigala, atau kita ada di satu warna di tempat yang berbeda gitu. Bagaimana cara memotivasi iman tadi supaya kita sebagai pengikut Kristus juga yang mau menderita mungkin ya, menguatkan mereka selain tadi cara Monsinyur tadi, khususnya di tengah pekerjaan kita yang tuntutannya semakin keras. Kira-kira tidak hanya sekedar tahu bahwa Ibrani 11 ayat 1. Kira-kira apa model cara kita sebagai orang Katolik yang ada di tempat ini supaya bisa menjadi warna atau energi baru buat sesama kita. Terima kasih Monsinyur. Saya hanya ingin menyampaikan sebenarnya, ambil contoh. Iman sebenarnya bukan berasal dari kita loh, Bu. Iman itu berasal dari Tuhan. Kebaikan Tuhan memberikan kepada kita, apalagi sampai kenal dengan Kristus. Nggak semua orang loh yang dapat itu. Maka pertama-tama mensyukuri iman itu. Kalau kita mensyukuri iman itu dengan sungguh-sungguh bahwa ini berasal dari Tuhan, yang kita harus banggakan ini. Lainnya enggak ya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kita mendapat. Bahkan ada yang dari lahir pun, sampai ada yang menuduh juga warisan lah, nggak dapat sampai. Justru iman itu bukan berasal dari orang tua, bukan dari siapa, tapi hanya mau membawa, tapi Tuhan sendiri yang mau. Kenapa kita nggak bangga dengan dasar ini? Dengan iman yang betul-betul Kristus mau. Dan maaf, iman seperti pada Kristus tadi saya sampaikan ya, di sini kalau nggak salah ada juga saya mengatakan iman itu juga adalah mengandung soal bukti sebab akibat pikiran, logika. Jadi nggak mungkin kalau ada iman, maaf, nggak masuk akal. Yesus Kristus masuk akal banget. Jadi kalau orang pinter, maaf nih, orang pinter pasti nerima Kristus. Logik banget. Tapi juga demikian, sebab akibat hati. Orang harus punya pengalaman iman dulu yang dapat dari Tuhan itu logika hati. Jadi maka saya bilang, kalau sampai diberi contoh tentang Kristus saja, manusia nggak nangkep-nangkep. Itu yang paling real loh. Dia datang, Immanuel, Allah beserta kita. Itu mau nerima yang kayak apa lagi? Hanya omongan-omongan, hanya sabda-sabda yang kadang-kala nggak jelas, bahkan tidak ada bukti teladan.
Jadi Kristus ini adalah menjadi dasar iman yang luar biasa. Kalau orang cerdas, pinter, dan orang baik, maaf, nerima Kristus. Walaupun saya pernah ngomong, orang beriman belum tentu pinter, tetapi orang pinter pasti beriman. Nah, maka saya sampaikan, ya ini saja sebenarnya Bu, kalau mau kita sampaikan kepada yang lain, bukan hanya beriman umum, ada Tuhan, ada apa, tetapi pada pribadi Kristus inilah yang harus kita banggakan. Jadi ya kita selama hidup kita mau kemana saja, kalau sudah ada bersama Kristus nggak ada yang pernah ditakuti. Bahkan kena penyakit apapun, kalau kita matinya karena Kristus, umpamanya karena COVID, yuk kita terima. Karena stroke, karena diabetes, karena apapun, kalau ini karena Kristus tadi, penderitaan ini karena berasal dari Allah yang kita memang dicobai, nanti ada kebangkitan, ada kematian, ada kebangkitan. Ya sudah kita terima. Inilah nanti yang menguatkan. Jadi kalau kita nggak punya harapan kepada yang pasti, mau berharap pada siapa? Pada Abraham, pada Adam dan Hawa. Yang paling jelas ya manusia Kristus kalau dia manusia dan Tuhan itu. Jadi ini yang menguatkan sebenarnya, ayo kita semuanya, anak-anak kita, segala-galanya dan sebagainya, kamu udah dapat dan seterusnya. Yuk dikembangkan dan cari yang disebut dengan, yang memang agak susah, ini pengalaman iman ini harus memang sedikit, ya itu tadi harus mengalami. Jadi mungkin ini kesempatan, makanya kalau ada penderitaan itu kesempatan. Jadi jangan disia-siakan. Tadi Pak Haryanto juga atau Pak siapa tadi yang menanyakan, Pak Bayu dan sebagainya, itu kalau ada penderitaan tuh ini pengalaman iman. Kalau sembuh, kalau apapun juga, kalau ini karena Kristus, ini kesempatan kita untuk lebih dekat dengan Dia. Maka saya sungguh sambut kalau orang udah dikasih lihat nih, logik banget, hebat sekali, dan buktinya ada, teladannya ada, dan bagus, dan hasilnya pun buah-buahnya ada, dan baik. Kok nggak kenal Kristus? Bodoh. Logikanya nggak jalan. Maka saya mengatakan ini bisa dimasukkan dalam masuk akal. Banyak orang-orang, maaf ya, yang nggak kenal Kristus sebetulnya kebanyakan bodoh. Hanya dia menganggap dan berharap kepada pimpinan-pimpinan, pada apa saja. Berharap kepada Kristus. Ini orang pinter-pinter nih. Maaf nih. Jadi sama juga dengan kalau pengalaman iman mau didapat, semakin banyak kesempatan kita susah, menderita, sakit, atau bahkan mati, itulah kesempatan. Kalau pengen masuk surga, ya harus mati. Kalau pengen dekat dengan Tuhan Yesus, ya harus mati. Ya, Kristus sudah menunjukkan ada penderitaan, ada salib. Nanti akan dapat ke sana. Kalau orang nggak ada yang semuanya enak-enak, dari kecil, lahir, sukacita, sudah dewasa, sudah lancar semuanya, nanti tua, kaya raya, mati, masuk surga, dan sebagainya nggak ada. Betulnya di situ. Jadi saya hanya mengatakan tadi memang iman adalah dasar dari semuanya, tapi iman yang kepada Tuhan Yesus yang betul-betul sudah membuktikan teladan yang luar biasa. Jadi tidak pada yang lain, saya meyakini itu. Terima kasih. Apa ada yang lain? Sudah 1:30. Monsinyur, ada acara? Maaf, molor. Teman-teman ada lagi? Mas Bayu, Mas Bram, Mbak Eno, ini Mbak Eno yang temanya dari Mbak Eno. Ada yang lain teman-teman? Kalau tidak ada, saya akan coba sedikit simpulkan. Seperti yang Monsinyur bilang, penderitaan kan kesempatan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Salib itu teladan yang Yesus beri untuk manusia beriman, bahwa penderitaan selalu ada jalan pengharapan. Yesus adalah man of hope, seperti yang Monsinyur bilang. Hidup kekal juga bukan hal yang mustahil bagi iman Kristiani. Jadi untuk teman-teman yang merasa menderita, tetap teruslah berharap, karena dengan harapan kita bisa lebih hidup
menghadapi semuanya ini. Begitu ya Monsinyur ya. Nanti bisa ditutup dengan doa dan berkat dari Monsinyur. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan padamu. Engkau sendiri yang telah hadir mengutus Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada jasa kami sama sekali, hanya Engkau sendiri yang memberikan segala-galanya, termasuk iman, kebaikan, dan juga tentunya janji-Mu, kebahagiaan, kekal abadi, hidup bersama Engkau di surga. Kami percaya ya Tuhan, kami penuh harapan hanya kepadamu. Walaupun ada penderitaan dan salib, tapi kami berharap akan kebangkitan, berharap akan janji-Mu nantinya. Engkau menyediakan tempat bagi kami, banyak tempat di tempat Bapa yang disediakan bagi kami. Engkau sendiri yang menjadi perantara. Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada orang sampai kepada Bapa dan juga kepada surga kalau enggak melalui Engkau. Kami percaya itu ya Tuhan, semoga keimanan ini sungguh-sungguh dapat kami wartakan kepada sesama kami dapat melayani sama kami dapat bersolidaritas kepada saudara kami siapapun juga, dan membawa banyak orang dan diri kami sendiri kepada Yesus Kristus Putra-Mu, dan akhirnya kami bisa selamat. Bantulah kami ya Tuhan untuk selalu menerima, bukan hanya sekedar kami mencari penderitaan, tetapi kami menerima penderitaan yang berasal daripada-Mu, dan akhirnya kami juga akan menerima kebangkitan serta kenaikan ke surga. Bantulah kami ya Tuhan, Engkau telah menunjukkan teladan yang begitu sempurna kepada kami, sehingga sungguh-sungguh kami pun ingin memberikan juga pengalaman hidup kami, pengalaman iman kami, kepada sesama kami, sehingga betul-betul kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Semua ini kami aturkan dalam perantara Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, semoga kita semua, segala kebaikan dan pelayanan kita, selalu diterima dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Monsinyur, terima Terima kasih, kasih Monsinyur. teman-teman. Foto bersama. Foto dulu. Iya, foto dulu. Yang masih Sudah.